Pernah nggak sih Anda ngeluarin kampanye diskon besar-besaran? Angka penjualan langsung meroket, tim Anda seneng banget, dan rasanya tuh kayak menang besar gitu kan. Tapi kemudian, seminggu setelahnya, sepi, hening. Ritme penjualan balik lagi seperti biasa atau malah lebih lambat. Euforianya cepet banget hilangnya, ya nggak? Ujung-ujungnya, kita balik lagi ke titik nol, mikir, ini sebenarnya kita dapat apa sih? Nah, kalau cerita tadi kedengerannya relate banget, tenang, Anda nggak sendirian kok. Ini tuh fenomena yang umum banget, siklus yang bikin banyak pebisnis jadi frustrasi. Kita udah keluarin semua energi buat lonjakan sesaat, tapi pada akhirnya nggak ada yang benar-benar berubah buat jangka panjang. Jadi pertanyaannya, kenapa ya kok begini terus? Oke, kita lurusin dulu satu hal ya. Lonjakan penjualan gara-gara diskon itu bukan pertumbuhan beneran. Itu cuma ilusi. Sebuah kemenangan sesaat yang sebenarnya nutupin biaya jangka panjang yang justru merusak kesehatan bisnis Anda. Kita akan bongkar kenapa ilusi ini bahaya banget dan gimana caranya beralih ke pertumbuhan yang sesungguhnya. Oke, kita mulai dari ngebongkar jebakan yang mungkin tanpa sadar udah ngejebak bisnis Anda, namanya siklus diskon. Ini tuh lingkaran setan yang bikin Anda ketergantungan sama potongan harga cuma buat bertahan hidup. Awalnya simpel banget, kita kasih diskon buat naikin penjualan. Tapi pelan-pelan ini justru ngerusak nilai merek kita. Lama-lama pelanggan jadi pinter, mereka nungguin diskon berikutnya. Dan buat dapat penjualan lagi, ya mau nggak mau, kita kasih diskon lagi. Gitu aja terus siklusnya. Makin lama makin dalam kita kejebak. Harvard Business Review ngejelasin ini pas banget. Makin sering pelanggan lihat potongan harga, makin rendah mereka ngelihat nilai produk kita. Ini bukan opini loh, ini psikologi konsumen. Jadi, setiap kali kita potong harga, kita tuh sebenarnya lagi ngajarin pasar kalau harga normal kita kemahalan, dan harga diskon itulah harga asli yang baru. Nah, ini dia poin paling pentingnya. Anda itu bukan lagi ngebangun loyalitas ke merek Anda, tapi loyalitas ke diskon. Pelanggan tipe ini nggak punya ikatan emosional sama merek Anda. Begitu ada kompetitor yang nawarin diskon lebih gede dikit aja, ya udah mereka pindah tanpa mikir dua kali. Ini tuh ibaratnya kayak ngebangun istana pasir di pinggir pantai. Kelihatan bagus, tapi rapuh banget. Oke, terus gimana dong cara keluar dari jebakan ini? Jawabannya adalah dengan mengubah cara pikir kita total. Dari yang tadinya fokus ke satu transaksi, sekarang kita harus paham ekonomi retensi pelanggan. Disinilah kunci pertumbuhan yang awet dan berkelanjutan. Metrik pertama yang wajib kita ngerti itu namanya biaya akuisisi pelanggan, atau sering disingkat CAC. Dan ini bukan cuma soal biaya iklan loh ya, ini tuh semuanya. Gaji tim sales, biaya software, bikin konten, pokoknya semua yang Anda keluarin buat dapetin satu pelanggan baru. Nah, pasangannya si CAC ini adalah nilai seumur hidup pelanggan, atau LTV. Ini benar-benar ngubah fokus kita. Bukan lagi soal berapa banyak mereka belanja hari ini, tapi soal total keuntungan yang bisa kita dapat dari mereka selama mereka jadi pelanggan kita. Ini soal profitabilitas jangka panjang. Nah, hubungan antara LTV dan CAC ini krusial banget. Standar emas buat bisnis yang sehat itu rasionya minimal 3:1. Artinya, tiap Rp1 yang kita keluarin buat dapetin pelanggan, kita harus bisa dapat balik minimal Rp3 keuntungan dari dia. Ini tuh kayak rapor kesehatan bisnis Anda. Nah, ini dia kenapa fokus ke retensi itu masuk akal banget dari sisi keuangan. Bayangin ya, dapetin pelanggan baru itu bisa 5-25 kali lebih mahal daripada ngejaga pelanggan yang udah ada. Bisnis yang cuma mikirin akuisisi terus, itu ibaratnya kayak lari di treadmill. Capek, ngeluarin banyak biaya, tapi nggak maju-maju. Kalau Anda masih ragu, coba dengerin data ini. Riset dari Bain & Company nunjukin kalau kita naikin retensi pelanggan cuma 5% aja, laba bisa naik sampai 95%. Coba deh direnungin, laba naik 95%. Wow, angka ini benar-benar game changer. Jadi jelas ya, kita dihadapkan pada dua pilihan cara kerja yang beda banget. Di satu sisi ada jebakan diskon, fokusnya transaksi, ngerusak merek, pertumbuhannya naik turun, dan mahal. Di sisi lain, ada lingkaran loyalitas, fokusnya hubungan jangka panjang, nguatin merek, dan pertumbuhannya stabil plus nguntungin. Pilihannya jelas kan? Oke, pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita ngebangun lingkaran loyalitas ini dengan efektif? Apalagi kalau bisnis kita makin besar. Jawabannya ada di teknologi. Yuk kita bahas gimana caranya AI bisa bantu kita menskalakan hubungan dengan pelanggan. Gini, pelanggan zaman sekarang itu maunya lebih dari sekedar produk bagus.
Mereka pengen pengalaman yang rasanya tuh gue banget, yang personal. Mereka mau merek bisa nebak kebutuhan mereka. Dan mereka mau konsistensi dimanapun mereka berinteraksi. Nah, nyoba ngelakuin ini semua secara manual buat ribuan pelanggan, itu mustahil. Ini masalah skala yang fundamental banget. Dan disinilah AI berperan. AI punya 3 keunggulan utama yang gak bisa ditandingi manusia. Pertama, kecepatan untuk personalisasi real-time dalam hitungan milidetik. Kedua, presisi, di mana AI bisa nemuin pola-pola yang gak kelihatan sama mata manusia. Dan ketiga, skala, di mana AI bisa ngurus jutaan perjalanan pelanggan yang unik secara barengan. AI itu bukan lagi fiksi ilmiah, tapi udah jadi infrastruktur wajib buat hubungan pelanggan modern. Terus gimana cara kerja AI-nya? Dia bisa memprediksi siapa aja pelanggan yang kemungkinan besar bakal pergi, jadi kita bisa cegah. Dia bisa menciptakan personalisasi yang super detail, bikin tiap pelanggan ngerasa spesial. Dia juga bisa ngatur perjalanan mereka secara otomatis dengan pesan-pesan yang pas. Dan yang keren, dia bisa ngasih layanan proaktif, bahkan sebelum masalahnya muncul. Ini bukan cuma teori loh ya. Kita lihat contoh nyatanya, ada perusahaan namanya Travis Perkins, mereka itu pemasok bahan bangunan. Mereka pakai AI prediktif buat ngidentifikasi pelanggan mana yang berisiko cabut, jadi bisa diintervensi duluan. Hasilnya luar biasa. Churn atau pelanggan yang pergi berkurang 54% dan nilai seumur hidup pelanggan mereka naik 34%. Ini dampak nyata yang bisa diukur pakai angka. Oke, ini kedengarannya keren banget. Tapi saya bisa nebak apa yang ada di pikiran Anda sekarang. Gimana caranya saya mulai ginian di bisnis saya? Tenang, kita bakal bedah langkah-langkah praktisnya. Pertama, kita harus jujur dulu ya, mengadopsi AI itu emang ada tantangannya. Banyak yang khawatir soal biaya, terus ngerasa nggak punya tim yang jago teknis. Kadang datanya berantakan, dan bingung milih tools yang benar dari ribuan pilihan di luar sana. Ini semua tantangan yang wajar banget. Tapi, jangan sampai tantangan-tantangan tadi bikin Anda mundur. Kuncinya adalah jangan langsung loncat, tapi pakai pendekatan bertahap. Pertama, mulai dari strategi dan fondasi. Tujuannya apa? Datanya siap nggak? Kedua, bikin proyek percontohan. Proyek kecil-kecilan dulu buat buktiin hasilnya. Nah, kalau udah kelihatan berhasil, baru deh yang ketiga, skalakan dan optimalkan ke seluruh perusahaan. Nah, ngadepin semua tantangan soal biaya, keahlian, dan teknologi tadi, itu kenapa kalau coba-coba sendiri seringkali jadi mahal dan beresiko. Jalan yang paling pintar dan efisien itu seringnya adalah punya partner yang tepat buat ngebimbing Anda. Bedanya jauh banget. Coba bayangin kalau jalan sendiri, risikonya tinggi, banyak biaya buat coba-coba yang gagal. Tapi, kalau bareng partner ahli seperti adaptasi AI, Anda dapat peta jalan yang udah terbukti. ROI atau balik modalnya bisa diukur dari awal. Dan yang paling penting, Anda bisa fokus ngurusin bisnis inti Anda. Sementara urusan teknis yang ribet, biar ahlinya yang urus. Jadi intinya begini, udah saatnya kita berhenti ngejar ilusi pertumbuhan dari diskon dan mulai bangun fondasi pertumbuhan yang benar-benar kuat, yang awet lewat hubungan pelanggan. Dan AI adalah alat yang bisa mewujudkan ini semua. Kalau Anda siap buat ngambil langkah strategis ini, yuk mulai perjalanan Anda bareng kami di adaptasiii.com.